Hai everyone, di episode kali ini kita akan ngomongin tentang dua dunia suara, perbedaan jadi seorang MC dan seorang news anchor. Topik ini menarik banget karena banyak orang yang mikir kalau MC dan news anchor itu sama-sama ngomong di depan publik, padahal ternyata dunia mereka sangat berbeda. Dan hari ini kita kedatangan seorang narasumber spesial yang bisa dibilang sudah malang melintang di kedua bidang ini. Jadi jujur untuk kali ini agak kikuk ngomongnya karena bisa ngomong langsung dengan narasumber kita yang bisa dibilang jam terbangnya sudah tinggi di dunia suara. Please welcome Kak Devi. Selamat malam Kak Devi. Halo, selamat malam. Listenersnya sapaannya siapa? Winners Kak. Oke, winners. Semoga kita semua jadi para winners ya akan datang. Oke, amin. Amin. Kak Devi apa kabarnya? Baik dan sangat sibuk. Syukurlah. Oke, mungkin bisa langsung ke topiknya aja ya Kak. Oke, boleh. Oke. Kak Devi mungkin boleh cerita sedikit dulu Kak. Latar belakangnya, mulai dari mana pertama kali terjun di dunia suara? Apakah jadi MC dulu atau news anchor dulu? Oke, untuk itu sebenarnya jadi news anchor dan MC itu tidak pernah ada dalam list cita-cita saya. Oh. Ya, kalau anak-anak SMA dulu kan saya jurusan IPA ya. Iya. Ya mungkin mau masuk teknik, terus mau ambil kesehatan atau yang matematika kayak begitu. Tapi karena setelah SBMPTN saya rasa susah sekali soalnya ini saintek, jadi saya putar haluan jadi anak soshum waktu itu. Dan saya juga pernah ingat waktu masih SMA itu menjadi salah satu alasan saya untuk meyakinkan, membulatkan tekad untuk putar haluan karena pernah satu kali ikut lomba news anchor waktu SMA. Itu pun juga di Makassar, mungkin di kampusnya Wisa juga ya, di UMI. Oh. Saya pernah lomba news anchor bahasa Inggris di UMI pada tahun 2016 kayaknya, dan waktu itu saya dapat juara 1. Dan kayak gimana ya, kita ini anak-anak dari kampung berlomba ke Makassar tapi bisa juga dapat juara 1. Jadi saya cobalah untuk daftar SBMPTN di jurusan-jurusan soshum yang mungkin ada kaitannya dengan berbicara dengan publik banyak. Yang saya daftar kemarin itu hubungan internasional, terus yang kedua itu ilmu komunikasi, dan saya lulusnya ilmu komunikasi itu pun jalur mandiri ya. Kemarin PTN-nya tembaknya di Pulau-Pulau Jawa, makanya nggak lulus. Akhirnya nilai SBMPTN saya yang tidak lulus itu saya gunakan kembali untuk daftar mandiri di Unhas. Waktu itu belum ada uang pangkal, belum ada uang pendaftaran, semuanya masih gratis. Sehingga saya cuma bayar 100.000 untuk uang apa gitu di Unhas, dan akhirnya lulus di pilihan ilmu komunikasi. Nah, sejak jadi anak atau juga mahasiswa ilmu komunikasi itulah saya akhirnya sering untuk tampil di depan teman-teman. Awalnya di depan teman-teman, depan teman organisasi, depan dosen-dosen. Kalau ada event, saya dengan percaya dirinya mengajukan diri kalau saya mau MC kayak gitu-gitu. Padahal kita ini secara penampilan mungkin anak kampung gitu ya, terus kayak datang ke kota orang juga belum punya kenalan banyak, tapi ya maju saja, tabrak saja gitu. Dan akhirnya dari situ saya dipercaya untuk jadi dulu organisasi saya namanya Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi, Kosmik. Kalau anak-anak komunikasi di kampus-kampus lain juga mungkin tahu. Kosmik, di Kosmik itu ada biro namanya Biro Penyiaran atau broadcasting. Nah, waktu itu saya dipercaya untuk menjabat sebagai ketua biro ataupun juga koordinator biro broadcasting yang membawahi penyiaran TV dan penyiaran radio. Nah, semenjak itulah saya juga akhirnya magang di Kompas TV, akhirnya tahu nih gimana dunia media itu bekerja.
Sembari itu juga MC di acara-acara kampus, ya masih acara-acara internal ilmu komunikasi atau juga acara internal dari Cosmic sendiri. Nah, itu setelah itu akhirnya mulai untuk coba kerja. Sebelum saya wisuda, saya kerja di salah satu media namanya Read Times. Itu juga salah satu media baru di tahun-tahun COVID waktu itu. Sebagai jurnalis ekonomi dan bisnis. Nah, disitulah saya juga mulai menjadi news anchor, menjadi moderator, terus juga jadi MC kalau ada event-eventnya. Nah, setelah itu 1 tahun kerja di sana dan sudah wisuda juga di Unhas waktu itu, dan ada buka lowongan tempat kerja saya sekarang Tribun Timur. Dia kebetulan lagi cari host. Dan host itu di sana tugasnya yaitu baca berita, kemudian juga jadi moderator, jadi pokoknya semua yang menghadapi publik kita yang ngomong gitu. Nah, akhirnya kerjalah saya di Tribun Timur, dan situlah saya betul-betul menekuni news anchor gitu. Jadi tiap hari baca berita, live report, kemudian juga kalau ada podcast sekalian saya yang pandu. Nah, saya juga pernah kerja ataupun juga freelance ya di TVRI, itu di program beragama Hindu. Jadi kayak program ceramah begitu tapi khusus agama Hindu. Saya jadi hostnya juga atau presenternya juga. Nah, setelah itu karena saya rasa kalau cuma di news anchor atau dalam studio aja ini kayaknya saya tidak berkembang dan juga tidak bisa mencapai mungkin panggung-panggung besar lainnya selain dalam studio. Akhirnya pada setahun belakangan saya baru menekuni, yang kemarin-kemarin itu masih job pribadi, masih job cari dari teman-teman dekat untuk MC di beberapa event. Nah, setelah di 2024 di akhir tahun, tepatnya November, ini udah menjelang setahun, saya akhirnya gabung di bawah manajemen MC namanya iTeam Official, itu di bawah asuhan MC terkenal juga di Makassar, Kak Idri Wijaya. Dan setelah itu saya ikut pelatihannya 1 hari, kemudian saya juga tanda tangan kontrak untuk berada di bawah manajemennya, dan akhirnya sampai sekarang punya lumayan job MC dari iTeam Official. Jadi itu karena saya juga di kantor itu masuknya nggak tiap hari, jadi kayak seminggu bisa 3 atau 4 kali. Di sela-selanya itu saya isi dengan menjadi MC, dan kemarin juga sempat lanjut kuliah S2 di Unhas dengan jurusan yang sama, ilmu komunikasi. Jadi ya begitulah cerita singkatnya. Wah, keren banget ya Kak. Jadi untuk yang ini tadi Kak, bisa ingin meluruskan kalau bisa dari Unismu. Oh iya, saya kira sorry. Ya, nggak apa-apa Kak. Oke, jadi bisa dibilang untuk MC dan news anchor-nya ini berjalan bersama beriringan ya. Cuman aktif di news anchor itu ketika masuk di Tribun Timur. Betul, 3 tahun belakangan. 3 tahun belakangan, oke. Nah, untuk mungkin winners belum terlalu memahami antara MC dan news anchor ini Kak, jadi mungkin bisa secara spesifik sih apa tupoksi-tupoksinya dari kedua hal ini. Oke. Nah, kalau news anchor itu memang dia khusus dalam studio, dia memandu sebuah berita, membacakan sebuah berita, terus juga artinya dia lead sebuah berita, entah itu beritanya breaking news ataupun juga kita tektokan sama reporter yang ada di lapangan. Misalnya ada kejadian di Kota Makassar, ada reporter di lapangan, terus kita mau melaporkan, itu juga dari studio. Jadi kita bisa mulai dulu dengan opening, kemudian membacakan sedikit beritanya, terus calling reporter kita di lapangan, gimana situasi terkini dan lain sebagainya. Nah itu, seperti itu tugas news anchor. Tapi news anchor juga bisa turun ke lapangan sebagai reporter kalau memang dibutuhkan, ataupun juga kita kekurangan tenaga reporter. Kayak misalnya ada demo besar atau
acara besar bencana alam misalnya yang memang kita butuh banyak reporter untuk meliputi berbagai sudut. Nah, kita sebagai news anchor juga bisa turun, atau ketika saya mungkin lagi libur atau lagi cuti atau lagi nggak masuk, tapi saya misalnya pergi liburan, tiba-tiba di tempat saya liburan itu ada kejadian yang artinya menarik untuk diberitakan. Bahkan saya bisa untuk menjadi reporter kayak gitu. Nah, tugas news anchor itu ya memang basically membaca berita, tapi juga harus tahu begitu apa isu-isu terkini, supaya ketika tiba-tiba ada kejadian ataupun juga ada pertanyaan yang di luar konteks yang mungkin harus kita tanyakan, itu bisa langsung diatasi. Misal kayak kejadian kebakaran DPR dan DPRD kemarin gitu kan di Kota Makassar. Nah, itu kita juga harus berpikir cepat itu. Misalnya di lapangan reporter sedang meliput, tiba-tiba ada kebakaran terjadi lagi. Nah, kita sebagai news anchor harus berpikir lagi, ini pertanyaan apa lagi yang harus kita tanyakan ya, supaya nyambung dengan kejadian yang tiba-tiba ada di lapangan kayak gitu. Jadi harus fast learner, harus ada banyak improve, harus cepat berpikir, harus tanggap, pokoknya harus juga punya banyak pengetahuan supaya kalau ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi, kita sudah tidak akan kabut lagi. Misalnya juga kayak prompter mati. Prompter itu winners adalah alat ataupun juga kayak komputer di depan kita yang kita baca gitu. Jadi berita itu kita baca gitu, bukan dihafal ya. Ini kita bukan robot untuk menghafal berita, kayak gitu aja sih tugasnya news anchor. Nah, kalau MC itu dia dari panggung ke panggung, dari hajatan ke hajatan, dari event ke event, dia tidak di dalam studio kayak gitu. Jadi MC itu memimpin jalannya sebuah acara. Kalau basicnya ya, basic perbedaannya adalah MC itu memimpin sebuah acara, menghandle juga sebuah acara boleh dikata. Kalau news anchor dia memimpin sebuah pembacaan berita. Jadi gitu. News anchor khusus berita, kalau MC dia khusus event. Eventnya itu bisa wedding, bisa event happy-happy, bisa event K-pop misalnya, ataupun juga seremoni, gathering dan lain sebagainya. Kayak gitu perbedaannya. Oke, jadi untuk news anchor Kak, apakah bisa dikatakan kalau disimpulkan sebagai informator begitu ya? Boleh juga, tapi tidak sesempit itu gitu. Kalau MC pun bisa dikatakan informator, karena kalau kita MC itu kita juga tetap menyampaikan event knowledge atau apa informasi yang ada dalam event itu. Nah, kalau news anchor itu karena antara informasi dan berita itu berbeda pengertiannya. Kalau informasi sekedar, misal teman-teman pendengar atau winners mengetahui bahwa saya ini lulusan Unhas, itu informasi. Tapi kalau misalnya teman-teman mengetahui bahwa saya adalah lulusan Unhas terbaik, termuda, yang cum laude, nilainya 4,0 dan lain sebagainya, itu dikatakan sebuah berita karena dia ada researchnya, ada wawancaranya dengan saya, ada mungkin juga ambil gambarnya kayak gitu. Jadi news anchor itu menyampaikan semua hal itu gitu. Kalau informasi aja, ya cuma info aja. Devi ini lulusan Unhas gitu aja, sekedar itu aja kayak gitu. Jadi nggak sesempit itu ya untuk definisi jadi dari news anchor itu sendiri. Betul. Oke. Nah, untuk tantangan dan keseruannya Kak, kira-kira tantangan terbesar waktu jadi MC itu apa? Dan kalau jadi news anchor tantangannya juga apa? Oke, tantangan terbesar menjadi MC adalah sejauh ini kalau ada perubahan rundown tiba-tiba. Nah, biasa itu antara IO dengan keluarga pengantin misalnya, atau antara IO dengan si yang punya acara ini tiba-tiba di hari H punya ketidakpahaman gitu, atau tidak sepaham mereka. Tiba-tiba diubahlah rundown acaranya. Mungkin EO sudah mengatur sedemikian rupa, ini acara ini pertama, kedua, ketiga, tiba-tiba si yang punya acara pengen yang ini aja deh pertama, kita sambutan bapak ini aja deh pertama, yang kayak gitu. Itu biasanya EO mungkin lupa sampaikan, ataupun juga
si yang punya acara ini bad mood dan lain sebagainya, itu kita sebagai MC harus bisa bagaimana menutupi masalah-masalah itu dari audiens kita. Jadi cukup kita aja yang tahu ada kekacauan di belakang, tapi audiens ini nggak tahu gitu, dengan cara ya kita handle dengan baik. Kemudian juga kalau berhadapan dengan protokoler pemerintahan, jadi mereka itu ketat sekali, kata per kata itu dia perhatikan. Misalnya protokolernya Pak Abdi, wali kota kita, terus protokolernya juga Pak Andi Sudirman Sulaiman. Pokoknya kalau kita berhadapan dengan pejabat publik yang orang penting, itu protokolernya yang menurut saya bukan bukan bikin susah, tapi kita harus tahu betul-betul apa yang menjadi pelanggaran dari sebuah acara yang ada protokolernya. Misalnya kita nggak boleh sembarang menyebutkan jabatan dari gubernur, harus ada susunannya. Misal jabatannya dulu, baru nama, baru panggilan bapak atau ibu, terus namanya, terus titelnya dan lain sebagainya, itu sangat-sangat diperhatikan kayak gitu. Terus kemudian juga kalau MC itu, kalau saya ya mix and match pakaiannya, karena MC itu yang paling pertama dilihat adalah visual, bukan cantik atau tidak dari lahirnya gitu ya, tapi gimana kita dress well, gimana kita make up, kemudian gimana kita tampil di depan orang, itu menjadi first impression. Jadi salah satu tantangannya adalah kita harus bisa mix and match dengan baik. Kita harus, misalnya acaranya ini, kita selalu dapat acara ini hari H, dikabari hari H butuh MC, dan yang punya acara ini minta dress code-nya warna ini ya, saya mau kamu pakai baju tema ini ya. Sementara kita mungkin baju kita tidak sebanyak itu atau tidak selengkap itu, jadi harus lagi mungkin sewa baju. Teman-teman itu selalu sewa baju di hari H. Kalau baju bodoh ya banyak di Kota Makassar, tapi kalau baju-baju misal kayak tema-tema otomotif atau tema-tema pokoknya yang aneh-aneh lah, itu kita harus putar otak, bahkan kita biasa thrifting untuk mengatasi mix and match baju ataupun juga outfit yang sesuai permintaan dari klien kita kayak gitu. Itu sih tantangannya menjadi MC. Kalau news anchor, tantangannya adalah ya program tiba-tiba, breaking news, pokoknya kita harus putar otak, harus tahu ini berita apa, harus pokoknya juga banyak wawasan. Misal juga kita ini orang sosial, tapi tiba-tiba ada breaking news soal kesehatan, ya kita juga harus tahu info-info basic terkait kesehatan, terkait juga misalnya budaya. Misalnya pokoknya berita itu kan kita nggak bisa nggak bisa pilih ya. Setiap hari kita harus memberitakan berita sosial aja, kan tidak. Ada betul. banyak berita yang dengan tema-tema berbeda di dunia ini yang harus kita laporkan gitu. Jadi kita sebagai news anchor harus punya banyak pengetahuan gitu, supaya kalau ada berita yang harus kita sampaikan, kita tidak ngeblank gitu. Kayak misalnya tadi kesehatan, matematika dan lain sebagainya, sains kayak gitu-gitu kan. Jadi ya harus punya banyak pengetahuan. Jadi cara saya mengatasi itu adalah mungkin dengan mendengarkan podcast kesehatan, atau juga mendengarkan misalnya kayak parenting, atau juga pokoknya banyak tema lah. Jadi podcast yang saya dengarkan itu tidak satu tema, mungkin yang lucu-lucuan aja, tapi harus juga mendengarkan podcast yang ataupun juga berita-berita yang di luar dari kesukaan kita atau di luar dari ranah kita, supaya ketika suatu saat kita harus melaporkan berita itu, punyalah kita pengetahuan sedikit. Kayak itu sih sejauh ini tantangannya. Oke, jadi berarti pada dasarnya sepertinya sama ya Kak, cuman memang yang lebih membutuhkan literasi lebih banyak itu yang news anchor ini ya, dengan dari berbagai media. Iya, sebenarnya kalau news anchor itu, MC juga butuh banyak literasi, karena kita juga banyak menghandle acara-acara yang bukan, kita nggak bisa pilih-pilih ya. Misal acara wedding itu kan beda penyampaian kata-katanya dengan acara running, misalnya acara runners gitu kan, itu kan beda gitu pengetahuannya. Tapi kalau MC itu dia sudah berkonsep dari awal, bahkan misalnya 1 bulan sebelumnya kita udah dikontak untuk Mbak Ilu, misalnya Mbak Devi, tanggal segini bulan segini jadwalnya kosong nggak, kita mau panggil MC untuk event K-pop misalnya. Jadi kita udah bisa research tuh
ini event K-popnya nanti yang bakal di highlight boyband atau girlband apa ya, fandom apa ya, kemudian juga nanti eventnya akan ada dance cover kah, atau norebang itu kayak karaoke gitu, kemudian juga atau nanti ada fashion show dan lain sebagainya. Tapi kalau news anchor itu bisa hamin 5 menit disuruh live report gitu, ataupun juga live dari studio dan kontak ke reporter kita di lapangan. Jadi yang paling butuh berpikir cepat sebenarnya adalah news anchor gitu. Nah, setelah dari news anchor ini saya akhirnya punya kebiasaan ataupun juga terlatih untuk berpikir cepat. Nah, pada saat MC kita juga, kalau di MC itu kan di event juga biasa ada kejadian-kejadian yang di luar dari kendali kita ya. Itu ilmu-ilmu dari jadi anchor itu bisa saya gunakan pada saat ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan waktu MC. Kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Wah, sudah mulai terbuka nih ya Kak terkait kedua bidang ini tuh ngapain sih dan tupoksinya seperti apa. Oke. Nah, Kak Feby mungkin banyak orang yang mungkin juga salah satu dari winners yang pengen terjun di dunia MC atau news anchor. Nah, menurut Kak Devi skill apa aja sih yang harus dipunya Kak? Public speaking, tentunya public speaking. Oke. Public speaking itu sebenarnya ya, public speaking itu tidak hanya penting untuk news anchor ataupun juga MC. Bahkan dari kita semua sebenarnya harus punya public speaking. Misal kayak misalkan orang kesehatan ya, dokter gitu. Iya, nah, untuk menghadapi pasien juga butuh public speaking, karena kalau kita menghadapi pasien mungkin dengan cara ngomong kita salah, ngomong kita itu membuat pasien tersinggung dan lain sebagainya. Nah, itu juga kan akan menjadi fatal gitu. Misal juga guru itu harus punya public speaking loh, karena menghadapi anak-anak dengan berbagai karakter yang di luar kendali kita gitu kan, itu juga harus punya ilmunya sendiri. Gimana caranya audiens kita, murid-murid kita, pasien-pasien kita ini mau mendengarkan kita gitu. Jadi itu public speaking. Nah, apalagi seorang news anchor ataupun juga MC gitu, karena kita ini kalau news anchor kan mungkin kita di studio itu berhadapan dengan kamera aja, tidak berhadapan dengan banyak orang, tapi kamera itulah yang menyambungkan kita dengan banyak orang, bahkan around the world bisa jadi. Karena dulu saya juga bawa berita Rusia Ukraina gitu, saya punya penonton dari Rusia juga, tapi dia sudah tinggal di Indonesia dan akhirnya masih kontekan sampai sekarang. Gara-gara bawa berita Rusia dan Ukraina itu. Jadi skill public speaking itu sangat-sangat dibutuhkan, karena kalau itulah tadi yang paling menjadi tantangan adalah hal yang tiba-tiba di luar kendali kita. Kalau public speaking kita jelek, cara bicara kita jelek, ada sesuatu yang tiba-tiba itu kita tidak bisa menyampaikannya dengan baik gitu. Jadi kayak banyak tersendat-sendatnya, banyak gagu-gagunya, banyak mungkin ngeblank dan lain sebagainya, itu karena skill public speakingnya belum bagus gitu. Jadi kayak kebanyakan berpikir, kebanyakan ini saya mau ngomong apa lagi ya setelah ini, apa ya yang akan saya katakan, atau yang kayak kayak gitu tuh yang berulang-ulang berkali-kali dan sampai lama, itu yang bikin orang bakal ganti channel gitu. Jadi kayak udahlah, nggak usah nonton channel ini lagi karena news anchornya juga nggak jelas, dia nggak jelas mau ngomong apa kayak gitu. Nah, sementara MC juga, MC itu akan menghadapi banyak orang secara langsung. Nah, ini juga salah satu perbedaan basic dari MC dan juga news anchor. Kalau news anchor menghadapi kamera, kalau MC itu menghadapi orang banyak secara langsung, bahkan pejabat publik, bahkan mungkin petinggi-petinggi perusahaan, BUMN, atau keluarga pengantin yang banyak sekali maunya kayak gitu toh. Jadi kita harus punya skill public speaking, bagaimana supaya acara ini berjalan dengan runut, bagaimana supaya orang yang datang itu tahu bahwa ini acaranya ini seperti ini. Karena kita sebagai MC adalah garda terdepan untuk sebuah acara. Jadi orang menilai acara itu sukses atau tidak, itu bisa dinilai dari MC-nya gitu. Jadi kalau ada sebuah acara itu kacau, pasti selalu yang dicari itu, manakah ini MC-nya? Mana ini yang handle acaranya?
bilang kenapa begini acaranya, kenapa ini duluan, kenapa ini, dan lain sebagainya. Itu MC yang menjadi korban, atau kita yang menjadi paling depan untuk menghadapi problem-problem yang ada di lapangan, termasuk juga teman-teman IO. Cuman IO itu di belakang panggung, dia tidak tampil di depan panggung. Jadi yang paling pertama dicari adalah kita sebagai MC. Makanya kalau ada kesalahan ataupun juga ada problem di belakang, public speaking itu membantu kita bagaimana menyampaikan problem ini dengan baik. Misalnya menyampaikan problem ini dengan tidak membuat orang lain tersinggung. Misal ada acara terlambat dimulai, kita harus menyampaikan kenapa acara itu terlambat, kemudian bagaimana cara kita menyampaikan acara itu terlambat supaya orang kayak tidak merasa dirugikan begitu. Dan Kak Dek cepat-cepat tadi datang, ternyata IO-nya yang belum siap kayak gitu. Jadi kita harus pintar menutupi apa yang ada di belakang begitu, atau apa yang terjadi di belakang, supaya kita mau bagian dapur yang tahu itu masalah. Orang-orang di depan ini taunya mungkin ada masalah teknis, ataupun juga kita isi dengan berbagai bridging. Bridging itu kayak jembatan dari satu topik ke topik yang lainnya. Jadi misal kemarin saya sempat MC di TSM, event K-pop. Event K-pop itu kemarin sementara juri mereka menilai dari para dancer, dan itu agak lama juga. Kemudian ada masalah di listrik, ada masalah di proyektor dan sebagainya. Kitanya sebagai MC tiba-tiba disuruh kayak cuap-cuap muka dulu, pote-pote muka dulu di depannya peserta. Jadi kalau kita tidak punya skill public speaking, kita akan pusing itu, aku mau dibilang ini di depannya orang, sementara di belakang juri masih rekam nilai, itu lama. Kemudian lighting dan lain sebagainya masih disiapkan, prompter masih disiapkan, musik masih disiapkan. Jadi kita pakainya skill public speaking untuk berbicara di depan banyak orang, di depan banyak K-popers kemarin. Jadi bahas nih kayak panggil nih mungkin siapa biasnya, atau siapa yang dia suka dalam sebuah grup, ataupun juga boyband siapa yang dia suka. Pokoknya ajak para penonton itu lebih interaktif supaya dia tidak merasa bosan ketika acara itu kosong begitu. Jadi itu yang dibutuhkan sekali dalam skill MC adalah public speaking. Nah, public speaking itu teman-teman terdiri dari 3 hal yang paling penting. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan adalah visual. Yang kedua itu vokal. Vokal itu, kenapa vokal menjadi yang penting di urutan kedua? Karena meskipun yang kita sampaikan ini bagus, ilmunya ada, informasinya ada, tapi kalau vokal tak kecil, orang itu tidak akan dengar, tidak akan sampai ke telinganya orang. Jadi orang itu kayak, apa karena bilang ini di depan kodong bisi-bisi, pergi deh. Ya jadi kayak gitu, jadi orang itu tidak stay dalam acara. Nah, vokal, setelah vokal baru ada verbal. Verbal itu bagaimana kita menyusun kata-kata, menyusun kalimat-kalimat, kemudian menyusun pengetahuan kita dalam sebuah paragraf misalnya, atau dalam sebuah kalimat yang kita sampaikan. Jadi itu yang paling dibutuhkan public speaking dengan rumusnya 3V, visual, vokal, dan verbal, kayak gitu. Oke. Keren banget ilmu dari Kak Devi. Lebih banyak ilmu jam terbang juga ya di sini yang diberikan Kak Devi. Oke. Nah, kalau dari winners Kak, yang ingin memilih secara spesifik antara MC ataukah menjadi news anchor, namun masih galau, saya cocoknya di mana sih, di apakah saya ke MC atau ke news anchor? Nah, saran Kak Devi untuk melihat hal tersebut apa dari pandangan pribadi? Saran saya dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, karena saya dulu itu basicnya adalah orang yang begitu formal, artinya penyampaiannya formal, memang cocok untuk berita. Kayak orang serius, formal, bahasnya politik-politik, terus juga bahasnya ekonomi, terus budaya dan lain sebagainya. Itu tuh orang-orang yang cocok untuk news anchor. Jadi dia tuh kayak orang yang fokus, kemudian juga serius, straight to the point, dan suka politik. Pokoknya bahasanya tuh serius-serius. Itu orang yang cocok untuk jadi news anchor. Tapi lambat laun mungkin juga karena tuntutan ekonomi dan pokoknya saya kan explore lagi di istilah, saya mau tantang diriku. Ini kan saya dunia ini serius-serius, jurnalis, menghadapi pemerintah dan lain sebagainya. Saya mau tantang diriku, bagaimana kalau saya masuk di MC ya. MC itu kita bahkan kalau MC memang ada MC formal kayak mungkin
opening ceremony dan lain sebagainya. Tapi di luar dari itu, yang lebih banyak dibutuhkan adalah MC event atau MC non formal atau formal. Jadi saya mau tantang diriku bagaimana itu supaya tidak terlalu serius begitu. Karena sebenarnya jadi news anchor, pokoknya bahasan itu di Twitter lah, di Instagram, Facebook, di story, pokoknya saya bahas politik, ekonomi, pokoknya masalah-masalah pemerintah. Jadi kayak saya juga mau selingi itu dengan bahasan-bahasan yang ringan. Jadi akhirnya saya memutuskan juga untuk belajar MC. Itulah tadi sama Kak Indri dan iTeam Official. Teman-teman bisa juga search nanti IG-nya. Pokoknya itu banyak MC yang udah bagus lah di kota Makassar. Bahkan udah banyak yang ke luar-luar kota juga. Nah, saya tantanglah diriku untuk jadi MC. Pertama memang saya dapatnya MC formal, tapi makin kesini dapat MC yang harus ngelucu, harus juga kayak kemarin kalau MC K-pop ya harus kita centil, harus kita pokoknya banyak pengetahuan, harus kita juga banyak gerak di lapangan ataupun di panggung. Itu enggak, kalau MC formal kan dia diam, berdiri tegap, kemudian juga senyum, pokoknya badan harus tegap kayak gitu, sama lah mungkin dengan news anchor. Tapi kalau MC event, misalnya event running, kita juga harus bergerak aktif, lucu-lucuan, seru-seruan, pokoknya punya jokes yang bagus. Nah itu saya tantang diriku. Awal-awal kayak saya merasa bahwa saya ini kurang lucu, kayak saya terlalu serius. Saya kayaknya orangnya cocok misalnya di news anchor deh, nggak mau lagi mencoba untuk di MC informal atau non formal. Tapi lama-lama enjoy juga karena ternyata kalau kita ketemu banyak orang terus interaksi, banyak cuap-cuap, tektokan sama orang dan melucu-melucu, itu bisa mengisi energi kita kembali setelah serius-serius di kantor bahas politik lah, bahas. Dan akhirnya saya sekarang agak tidak terlalu suka video sama politik, tapi harus tetap saya ikuti perkembangannya karena tuntutan pekerjaan sama ya kita juga harus melek sama apa yang terjadi di negara kita kayak begitu. Jadi kalau kamu orangnya tuh serious, too formal mungkin atau suka yang serius-serius aja ya kamu cocok di news anchor. Tapi kalau kamu orangnya kocak, kalau kita bilang istilahnya itu istilah Makassarnya kalau di MC itu MC event yang lucu, MC monye-monye. Jadi dia itu kayak bisa bergerak aktif ke sana kemari, bisa melucu, bisa tertawa dengan para audiens, bisa menghidupkan suasana. Nah ini juga yang salah satu saya mau tantang diriku adalah menghidupkan suasana. Kalau politik kan ataupun juga berita-berita begitu, kita tidak perlu cuma menghidupkan suasana karena orang semua sudah serius gitu. Tapi kalau MC itu kita harus menghidupkan suasana dengan melucu, pokoknya aktif berinteraksi dengan orang-orang. Itu yang saya tantang diriku sampai hari ini, bagaimana bisa penonton itu pokoknya stay di acara itu dan ikut menyaksikan acara itu sampai selesai. Jadi kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau kamu orangnya kocak, lucu, jadi badut mungkin di kelas, penghibur di kelasmu misalnya, kamu cocok jadi MC gitu. Dan MC informal monye-monye itu banyak sekali dicari di kota Makassar kayak gitu. Wah keren banget, seru banget bisa ngobrol sama Kak Devi kali ini. Jadi bisa kita lihat ya, antara dunia MC dan news anchor memang sama-sama butuh suara, sama-sama terkait di bidang suara, tapi tujuannya ternyata berbeda. Yang bisa kita simpulkan dari penyampaian dari Kak Devi, MC bukan hanya sekedar memandu sebuah jalannya acara, namun juga dapat menghidupkan suasana ya. Dan news anchor sendiri bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, namun informasi yang dengan kredibilitas tersendiri ya, yang bisa cepat mengetahui apa yang perlu disampaikan. Nah, Kak Devi terakhir, kalau harus menggambarkan MC dengan satu kata dan news anchor dengan satu kata, apa yang bisa Kak Devi berikan? Oke, kalau MC saya rasa fun. Kalau news anchor serious. Oh, fun and serious. Oke. Jadi itulah akhirnya saya menekuni dua bidang ini supaya hidupku itu tidak serius-serius terus. Jadi ada juga funnya, ada juga seriusnya. Jadi oke lah, balance lah. Ya betul Kak. Jadi untuk winners jangan hanya terfokus pada salah satunya, cobalah untuk
mencoba keduanya karena setelah mendengar penyampaian dari Kak Devi ternyata keduanya itu sangat menarik, ada plus minusnya masing-masing. Oke, nice. Terima kasih banyak Kak Devi sudah sharing di podcast Halloween kali ini. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi teman-teman winners yang dengerin. Makasih banyak Kak Devi, maaf mengganggu. Oke, salam juga buat semua para winners ya, dan ditunggu episode menarik lainnya. Oke, siap. Oke nih Kak, thank you. Selamat malam Kak Devi. Oke, thank you juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa gunakan suara kalian untuk hal-hal positif. Stay tuned and connected on your Instagram, Spotify, YouTube, and TikTok. Don't forget to turn on your notifications so you don't miss our episode. Bye!